Naina, kita butuh hiburan. Kamu udah terlalu sering ngeliat hantu, sampai muka manusia aja kamu curigain, kata Rika sambil mendorong sepeda motor tuanya di depan rumah Naina. Aku nggak curiga, cuma waspada, sahut Naina menenteng tas kecil. Bedanya, curiga itu kalau belum ada hantu, waspada itu kalau hantu udah nempel. Rika mendesah dramatis. Please, kali ini bukan soal hantu. Sepupuku kerja di galeri seni yang baru direnovasi di kota sebelah. Katanya lagi ada pameran besar, gratis makan, minum, dan souvenir. Ini kesempatan kita buat healing. Nah, ini akhirnya luluh, apalagi saat Rika menambahkan, ada cafe corner dan wifi gratis. Oke, aku ikut. Galeri De Vries berdiri megah di tengah kota tua. Bangunan peninggalan Belanda itu kini dipenuhi cahaya lampu kekuningan dan aroma cat minyak. Tapi begitu Naina melangkah masuk, suhu tubuhnya turun drastis. Di setiap lukisan, ada mata yang menatapnya. Bukan metafora, dia benar-benar merasa ditatap. Rick, lukisan-lukisan ini kayak hidup, bisiknya. Rika sambil ngunyah kanape menimpali santai. Ya iyalah, pelukisnya hidup semua. Tunggu, kamu maksudnya bukan gitu kan? Mereka berhenti di depan satu lukisan besar tanpa tanda nama. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita bergaun hitam berdiri di taman bunga gering. Wajahnya kosong, tidak dilukis, hanya siluet. Di bawahnya tertulis, untuk yang berani menyelesaikan. Serem amat, gumam Rika. Kayak tugas kuliah yang gak kelar-kelar. Naina menatapnya lama. Rika, kamu sadar gak mata lukisan itu ngikutin kamu? Rika tertawa, tapi wajahnya menegang pelan. Kamu bercanda kan? Sayangnya, malam pembukaan galeri berlangsung ramai. Musik jazz pelan mengisi ruangan, tamu-tamu menyesap anggur, Rika sibuk selfie. Sementara Naina berdiri terpaku di depan lukisan wanita bergaun hitam. Bayangan di kanvas bergerak, tidak cepat, hanya menggeser kepala sedikit. Naina bergidik. Rick, lihat deh. Tapi sebelum sempat lanjut, semua lampu padam. Saat menyala lagi, satu pengunjung wanita menghilang. Tasnya jatuh di lantai. Di lukisan muncul setengah wajah baru, samar-samar mirip wajah pengunjung itu. Rika pucat. Nak, aku rasa healing kita berubah jadi haunting. Ya, dan kita belum pesan makan malam. Keesokan harinya, galeri ditutup sementara. Rika yang panik langsung menghubungi Damar. Damar, tolong, galeri, lukisan, orang hilang. Aku nggak bercanda kali ini. Rika, kamu selalu nggak bercanda. Suara Damar datar di telepon. Kirim lokasi, aku ke sana. Saat Damar tiba sore harinya, dia langsung menatap lukisan itu dengan wajah serius. Ini bukan lukisan biasa. Ada ritual pengikat di balik catnya. Kalau benar, arwahnya belum selesai berkarya. Rika, seperti biasa, mencoba bercanda. Jadi dia arwah pelukis perfeksionis. Lebih tepatnya, arwah yang terobsesi. Great, gumam Naina. Jadi kita bakal dilukis sampai mati. Naina dan Damar menyusuri ruang arsip di bawah galeri. Bau debu dan cat minyak tua membuat mereka pusing. Mereka menemukan artikel koran tahun 1932. Pelukis wanita Serafina Adinda, dikenal karena lukisan wanita tanpa wajah, tewas terbakar di studionya setelah kehilangan putrinya dalam kebakaran misterius. Namun, saksi lain menulis hal berbeda. Sebelum mati, ia berteriak, "Anakku ada di dalam lukisanku." Rika membaca keras-keras sambil menahan napas. Oke, ini resmi serem. Naina menatap fotonya. Lihat matanya, sama kayak bayangan di lukisan. Malam itu, Rika bermimpi. Ia melihat seorang anak kecil bergaun putih bermain di galeri. Setiap kali ia menoleh,
Anak itu semakin dekat sampai akhirnya berbisik, "Tolong selesaikan wajah Mama." Rika terbangun dengan jeritan. Naina dan Damar langsung masuk. "Rik, kenapa?" Rika menunjuk cermin. Dia barusan berdiri di situ. Bocah gosong yang minta dilukis." Damar menarik napas dalam. Roh anak itu masih terikat di kanvas ibunya. Dan sepertinya apa? Potong Rika. "Dia butuh pengganti." "Pengganti?" Rika menelan ludah. "Tolong bilang bukan aku. Kalaupun iya, kamu terlalu ribut buat dijadiin korban." Tengah malam, mereka mencoba menutup galeri dengan segel pelindung. Tapi begitu Naina menatap lukisan itu lagi, angin dingin menyambar dan seluruh ruangan bergetar. Dalam sekejap, Naina tersedot masuk ke dalam kanvas. Dunia di dalam sana terasa seperti cat hidup. Langit bergolak, bunga-bunga layu meneteskan darah, dan di tengah taman berdiri Serafina. Wajahnya tak lengkap, memegang kuas yang meneteskan darah. "Akhirnya matamu datang padaku," ucapnya lembut. "Aku akan menyelesaikan lukisanku denganmu." Naina mencoba mundur, tapi kakinya menempel di cat basah. "Serafina, berhenti. Kau bukan pelukis lagi. Kau hanya bayangan yang tersesat." Serafina menatapnya. "Beretta bilang aku gila, tapi aku hanya ingin menyatukan diriku dengan anakku, dengan mengurung orang lain di lukisanmu." Di dunia nyata, Damar berteriak sambil menggambar simbol pelindung di lantai. "Rika, tarik Naina lewat cermin itu. Cepat!" Rika panik. "Aku nggak tahu caranya." "Bayangkan wajahnya. Fokus." Rika memejamkan mata. "Nah, aku janji, kalau kamu balik, aku beliin es krim 1 liter. Dalam sekejap, tangan Naina muncul dari cermin, berlumur cat merah. Damar menariknya keluar tepat saat lukisan itu terbakar dari dalam. Pagi harinya, galeri dipenuhi polisi. Pemiliknya tak bisa menjelaskan kenapa satu lukisan hilang total. Naina duduk di tangga depan, lelah, wajarnya masih berbekas noda merah. Damar menatapnya serius. "Kamu sadar, Nah, setiap roh yang kamu bantu meninggalkan sesuatu dalam dirimu." "Kayak koleksi," celetuk Rika, menaruh kopi di tangan Naina. Lebih kayak beban." Mereka bertiga terdiam, lalu Rika mencoba memecah suasana. "Jadi, kapan kita liburan beneran?" "Pas dunia nggak ada hantu," jawab Naina. "Berarti nggak pernah ya?" "Kayaknya sih." Mereka bertiga tertawa, tapi saat meninggalkan galeri, Naina menoleh sekali lagi. Di dinding belakang muncul lukisan baru. 3 orang berdiri di bawah matahari pagi. Di sudut bawahnya, cat merah menulis pelan, "Masih belum selesai." Dan di antara bayangan, tangan Serafina tampak memegang kuas, melanjutkan goresan